Bagus, masuk semua. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Nah, kita sudah memulai dengan doa. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan tema kita yaitu sehat itu penting. Dengan subtema peredaran darahku sehat. Oke, itu tema dan subtema. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak telah mencari tahu lagu-lagu, anak-anak bisa mengidentifikasi lagu yang bertanda nada mayor dan juga lagu yang bertanda nada minor. Kemudian dapat menyanyikannya secara mandiri. Yang pertama dan kedua. Maka yang ketiga adalah anak-anak nanti dapat menjelaskan fungsi organ peredaran darah manusia dan juga tahu manfaatnya. Kemudian yang kelima, anak-anak nanti dapat tahu pantun dengan tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri pantun bagaimana, kemudian juga bisa membuat pantun sesuai tema. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sedangkan langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan nanti menanya, kemudian ada mengeksplorasi, ada juga mengkomunikasikan dan juga menyimpulkan. Oke. Anak-anak, siapa yang suka menyanyi? Ya, kamu? Bagus. Kamu juga suka menyanyi? Ya, bagus. Apa saja lagu yang kamu sukai? Ya, lagu anak-anak. Kalau kamu? Lagu pop. Oh, ada lagi? Lagu nasional. Ada yang suka lagu anak-anak, ada yang suka lagu nasional. Nah, dari lagu-lagu itu, yang suka lagu nasional, coba siapa yang suka lagu nasional? Lagu apa saja itu? Lagu-lagu wajib nasional. Oh, suka Garuda Pancasila. Ada lagi suka lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Ada lagi? Hari Merdeka. Siapa yang tadi suka lagu anak-anak? Coba siapa tahu lagu anak-anak itu apa saja? Ya, ada lagu Cicak-cicak di dinding. Ada lagi? Ya, mungkin bagus. Ya, bagus. Ada juga yang suka lagu daerah. Ya, lagu daerah apa saja dia? Lagu daerah kalau di sini mungkin ada Duan-duan Kai, kalau dari luar mungkin ada Apuse dan seterusnya. Nah, sekarang coba tadi siapa yang suka lagu Garuda Pancasila? Lagunya bagaimana itu? Garuda Pancasila. Nah, kalau kamu menyanyikan lagu seperti itu dengan riang gembira atau sedih? Ya, bagus. Dengan riang gembira, semangat. Kalau menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding, coba lagunya boleh. Cicak-cicak di dinding. Lagunya sedih apa gembira itu? Ya, bagus. Lagunya juga riang gembira. Nah, sekarang kalau misalnya lagu Apuse, lagu dari Irian Jaya. Apuse kokondau. Menurut kamu ibu menyanyi seperti itu, lagunya sedih apa gembira? Ya, bagus. Lagunya sedih.
ketemu penghayatan. Nah, seperti itu. Kalau ada lagunya Sunan Syukur, dari yakinku teguh. Menurut kamu lagunya sedih apa gembira itu? Sedih atau penghayatan, hikmat, ya bagus. Nah, itu adalah termasuk tangga lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor itu tadi cirinya lagu dinyanyikan dengan riang gembira, itu bertangga nada mayor, semangat. Nah itu. Kemudian kalau yang bertangga nada minor, hikmat, sedih. Nah, itu adalah cirinya. Nah sekarang anak-anak sudah tahu membedakan mana lagu yang bertangga nada mayor dan juga bertangga nada minor. Sekarang menyanyi satu lagu dulu yang bertangga nada mayor, coba. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu contoh lagu yang bertangga nada mayor, jadi lagunya riang gembira, semangat. Nah sekarang yang lagu hikmat bertangga nada minor, jadi nanti kamu bisa pilih lagu bertangga nada mayor atau minor sesuai kesukaan kamu. Nanti maju ke depan menyanyi dengan intonasi yang baik, memperhatikan tanda tempo dan juga tinggi rendahnya nada. Oke, mengerti? Sudah menyanyikan lagu tadi, sudah tahu perbedaannya? Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa, sekarang anak-anak maju satu persatu. Oke, nomor urutan 1. Aprianto Borohali, maju menyanyi, pilih salah satu lagu yang kamu bisa, kamu pahami dengan tangga nada mayor atau minor. Silakan. Bagus. Aprianto sudah menyanyi dengan bagus. Sekarang Emerenciana maju. Bagus. Yang terakhir maju. Oke, bagus. Nyanyi dengan bagus tadi. Nyanyi lagu, ada yang pilih lagu yang bertangga nada mayor tadi, karena senang lagu yang gembira. Tapi ada yang pilih lagu yang sifatnya sedih, tadi juga ada. Ada juga lagu anak-anak yang sifat sedih. Oke, anak-anak sudah mengerti semua tentang lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, sekarang anak-anak masih ingat tentang pembelajaran yang lalu tentang peredaran darah manusia? Itu ada bawah gambar nih, nampang jantung manusia. Kamu perhatikan baik-baik di sini. Siapa masih ingat? Organ peredaran darah manusia itu apa saja di situ? Dilihat ada bagian-bagian ini. Bagian-bagian dari penampang jantung ini. Ada aorta atau arteri.
Ini ada lagi pembuluh balik paru-paru. Serambi kiri, di sini serambi kanan. Bilik kiri, bilik kanan. Nah, ada sekat antar bilik, dinding otot bilik. Nah, sekarang dari masing-masing bagian ini ada fungsinya. Ingat anak-anakku, sangat penting karena berkaitan dengan hidup mati kamu. Jantung ini bekerja memompa darah. Coba sekarang anak-anak pegang dadamu, dadamu masing-masing. Apa yang kamu rasakan? Ya, betul, bunyi dek dek dek. Kenapa bunyi dek dek itu? Itu karena jantung lagi memompa darah, jadi dipompa. Itu memompa darah. Nah, itu bekerja di sini. Bilik berkerut darah dari paru-paru dan seluruh tubuh menuju serambi. Nah, kemudian balik bilik mengembang, darah mulai mengalir dari serambi ke dalam bilik. Bilik mengembang, darah dari sedot oleh bilik. Bilik berkerut, darah dipompakan ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Nah, ini berarti begitu pentingnya jantung memompa darah tadi. Coba kamu, apa yang terjadi? Berhenti, napasnya juga berhenti. Nah, itu. Maka organ tubuh yang satu ini penting sekali. Tadi sesuai tema kita sehat itu penting, terutama organ peredaran darah manusia ini. Nah, ada yang tahu manfaat peredaran darah yang lancar? Coba, siapa tahu kalau peredaran darahnya lancar bagaimana? Ya? Oh iya, akan sehat, kita sehat terus. Nah, kan lancar. Itu berarti bagus, sehat terus. Ada lagi? Ya? Bagus. Kalau darahnya lancar berarti tidak terjadi penyakit jantung dan juga tidak terkena stroke. Nah, terkena stroke. Ada banyak sekarang ini yang terkena penyakit stroke itu karena darahnya tidak lancar, ada berhenti. Jadi ada yang pada saat mengalirkan darah itu darahnya berhenti, ada yang berhenti, makanya tidak lancar, jadi terjadi pembekuan di situ. Nah, itu salah satu manfaat atau dua manfaat peredaran darah lancar. Jadi kita bisa sehat terus, tidak terjadi penyakit yang sangat fatal, jantung dan stroke. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, sekarang anak-anak kelompok diskusi. Kelompok diskusi. Kelompok diskusi ya. Halaman 20. Sudah ke kelompok diskusi tadi? Sudah? Halaman 20. Sebelumnya dibaca dulu. Oke, sudah. Nah, itu bagi lembar kerja. Kerjakan dengan baik. Baca baik-baik di situ perintahnya. Ingat, baca baik-baik dulu sebelum berdiskusi supaya jawaban di kelompoknya memuaskan. Ada yang masih belum bisa? Tanya di anggota kelompok supaya tahu jawaban dari teman-teman bagaimana, nanti baru kesimpulan bersama di anggota kelompok. Ya? Oke, baik. Waktunya habis. Sekarang laporkan dari hasil diskusi tadi.
bagus sekali, diskusinya sudah baik. Nah, ada teman lain yang menanggapi? Sudah puas jawaban di kelompok 1? Oh, jawaban teman sudah puas katanya. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan. Ya. Kelompok 1 menanggapinya. Boleh. Bagaimana? Kelompok 2 tadi sudah puas jawabannya? Ya, menjawab seperti itu. Dan kelompok 1 menanggapinya. Jadi kalau ada teman yang menanggapinya, kamu boleh juga berpendapat, mungkin menambahkan dan seperti itu. Bagus. Sekarang kelompok 3. Silakan. Ya, bagus. Oke, semuanya sudah melaporkan hasil diskusi. Nah, semuanya sudah melaporkan hasil diskusi. Tadi ada yang masih belum jelas yang kamu diskusikan tadi. Coba ceritakan satu hubungan antara peredaran darah yang lancar dan fungsi organ yang lain. Misalnya, hubungan antara peredaran dan organ paru-paru. Ceritakan dalam sebuah diskusi kelompok. Bagaimana hubungannya? Tadi kelompok 1 tadi bagaimana? Hubungan antara peredaran darah dan organ paru-paru. Ini kasih contoh seperti itu, hubungannya bagaimana? Peredaran darah dan paru-paru. Ya? Bagus. Nah, dari organ paru-paru itu penting tidak bagi kamu? Sangat penting, ya, bagus. Kalau begitu hubungannya bagaimana dengan peredaran darah? Tadi sudah kamu lihat tadi. Nih, termasuk hubungannya nih. Darah tadi dipompa dari jantung, ada yang ke paru-paru, kembali ke jantung, ada yang ke seluruh tubuh. Tadi yang berhubungan tadi yang berkaitan dengan paru-paru. Jadi tadi kan peredaran darah tadi dipompa, atau darah dipompa dari jantung kemana, ke seluruh tubuh ini, kemudian ada yang kembali ke jantung. Paru-paru ada yang kembali ke jantung. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya peredaran darahnya berhenti, maka semuanya aktivitas juga berhenti. Itu ada hubungannya seperti itu. Jadi dalam peredaran darah kecil, kalau kita lihat yang pembelajaran lalu itu ada peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Darah kecil itu dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Tapi kalau yang darah besar ke seluruh tubuh. Jadi terutama yang ini berkaitan dengan peredaran darah kecil. Kalau yang organ paru-paru ini hubungannya seperti itu. Oke, tadi hubungan antara peredaran darah dan paru-paru yang sudah kamu diskusikan dengan baik. Dari diskusi tadi, anak-anak masih kelihatannya masih ragu-ragu. Ya, bagaimana? Kelompok 1? Ya, bagus. Oke, teman kelompok 1 sudah menjawab. Anak-anak, berkaitan dengan ada peredaran darah tadi juga, lihat di bukumu halaman 21. Berkaitan dengan peredaran darah, di situ ada contoh pantun. Nah, contoh pantun, lihat halaman 21. Coba dibaca. Coba kita baca sama-sama. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Jika peredaran darahku, diulangi dari pertama. Jalan-jalan ke Gunung Pancar,
sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, sambil membaca, perhatikan ciri-ciri pantun itu. Ini berkaitan dengan peredaran darah. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, perhatikan itu. Sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, ciri-ciri pantun pembelajaran baru juga sudah. Coba masih ingat ciri pantun yang pertama? Coba. Ada berapa baris itu pantun yang kamu baca? Ya, bagus. Ada 4. Kemudian kamu lihat baris pertama, jalan-jalan ke Gunung Pancar. Kita bisa mulai dengan saja A. Nah, A. Sekarang yang kedua, sampai di sana melihat-lihat. Itu sama tidak dengan yang pertama? Ya, berbeda. Berarti kita kasih B. Nah, A, B. Sekarang yang ketiga, peredaran darah akan lancar. Berarti sama lagi dengan yang pertama. Kita kasih A saja dengan A. Jika kita bergaya hidup sehat, itu berarti B karena sama dengan baris kedua. Coba ingat, baris pertama dan kedua namanya apa? Bagian pantun itu namanya apa? Ya, bagus, sampiran. Sekarang baris ketiga dan keempat namanya apa? Ya, isi. Jadi bagian dari pantun itu ada sampiran, ada isi. Yang sampiran baris ke-1 dan 2, yang ketiga dan keempat adalah berupa isi. Mungkin bisa memberi jawaban juga ciri yang lain. Selain tadi ada 4 baris, sajanya A, B, ada lagi. Ya. Di situ tiap baris ada sekitar 8 sampai 12 suku kata. Ya, itu adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari pantun. Nah, sekarang sudah kamu baca tadi. Jenis pantun berdasarkan isinya. Itu kalau di situ ada contoh pantun nasihat. Ada lagi pantun jenaka. Ya, ada lagi. Mungkin pernah baca? Ya, bagus. Pantun teka-teki. Ada lagi. Mungkin ada yang pernah baca lagi? Ya, pantun kiasan. Kalau yang kita baca di sini adalah pantun nasihat dan pantun jenaka. Siapa tahu jenaka? Jenaka itu artinya apa? Ya, jenaka itu lucu. Sekarang kita baca coba contoh pantun yang jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, kira-kira kamu pasti tersipu-sipu tuh kalau baca itu. Senyum-senyum. Ternyata itu namanya jenaka, lucu. Itu adalah pantun jenaka tadi. Coba ulang. Berdasarkan isinya ada pantun apa saja tadi? 1. Ya. Ya, bagus. Pantun nasihat. 2. Bagus. Pantun jenaka. 3. Ya. Pantun teka-teki. Tahu teka-teki? Teka-teki berarti kayak menebak-nebak. Nah, yang keempat, bagus, pantun kiasan. Kiasan itu berarti ungkapan. Seperti itu. Oke, anak-anak, yang kamu baca tadi tentang pantun nasihat dan pantun jenaka. Nasihat berarti isinya tentang apa? Pantun di sini. Siapa tahu? Kalau ada pantun nasihat, berarti isinya tentang bagus, anjuran atau ajaran yang baik atau buruk? Yang baik, bagus. Tentang anjuran atau ajaran yang baik. Itu adalah isi pantun nasihat. Kalau isi pantun jenaka, isinya tentang lucu, ya, tentang lucu. Oke, baik. Sekarang anak-anak masing-masing coba kamu berkreasi.
pantun. Satu pantun. Boleh pilih pantun anak-anak atau pantun bukan. Kita berdasarkan isinya pantun jenaka atau pantun teka-teki, hiasan atau nasihat. Jadi pilih yang mana yang menurut kamu paling mudah. Buat satu pantun. Lihat ciri-cirinya tadi, ingat itu supaya kamu membuatnya juga perhatikan tentang ciri-ciri pantun tadi. Oke, silakan. Buat sendiri-sendiri dengan idenya sendiri, tidak boleh melihat kanan kiri supaya pantunnya nanti tidak ada yang sama karena masing-masing anak pasti punya kreasi sendiri-sendiri. Jadi silakan. Gimana, sudah bisa? Ya, masih kesulitan buat. Jadi perhatikan ciri-ciri pantun tadi terdiri dari 4 baris. Nah, buat 4 dulu, kemudian sajaknya AB-AB supaya kita baca indah itu kalau ada runtutan sajaknya AB-AB. Kemudian jangan terlalu panjang-panjang. Tadi sekitar 8-12 suku kata, jadi jangan terlalu panjang sampai baris penuh. Oke, itu. Perhatikan ciri-ciri. Oke, sudah. Baik. Nah, sekarang masing-masing coba baca. Nah, baca hasil karyamu, tunjukkan ke temanmu, saya bisa membuat pantun. Jadi tunjukkan kepada temanmu. Oke, silakan. Maju. Baca yang lantang supaya teman satu kelas bisa dengar. Oke, bagus. Apri sudah bisa membuat pantun. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Nomor 2 juga sudah bagus. Siapa tadi? Emerenciana buat bagus sekali. Sekarang silakan yang ketiga, Franciscus. Ya, silakan. Baca yang lantang, Ya, bagus. Selanjutnya, yang terakhir Yunus. Baca hasilmu. Ya, bagus sekali. Bagaimana? Dari teman-temanmu yang sudah membaca tadi? Ada yang masih membuat pantunnya satu baris itu panjang sekali seperti membuat karangan. Jadi kalau kita membuat pantun jangan panjang-panjang, ada batasnya tadi sekitar 8-12 suku kata saja, jangan panjang sekali. Nanti malah kedengarannya kamu membaca cerita bukan membaca pantun. Nah, tadi ada yang sudah bagus sekali, sudah memperhatikan ciri-ciri pantun tadi. Ada beberapa anak yang perlu belajar lagi. Perlu belajar lagi karena masih belum tahu. Perhatikan tadi masih ada yang buatnya belum sampai 4 baris itu. Kesulitan untuk membuat. Jadi harus banyak belajar lagi. Tapi rata-rata sudah baik, sudah bagus semua. Oke. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini tadi tentang tanda nada mayor, minor, kemudian peredaran darah, manfaatnya, kemudian lagi pantun. Coba, ada yang bisa menjelaskan dari yang pembelajaran kita hari ini?
nada mayor dengan minor? Ya, bagus. Pertama, tangga nada mayor itu biasa dinyanyikan dengan riang gembira. Ya, bagus. Sekarang kalau yang tangga nada minor lawannya, kalau minor dengan khidmat atau bersifat sedih. Tapi kalau yang mayor bersifat penuh semangat. Nah, itu adalah perbedaannya. Kemudian kalau tangga nada mayor ada lagi biasanya dimulai dengan nada do. Tapi kalau tangga nada minor biasa dengan la. Misalnya ada lagu syukur itu la 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 do si la. Nah, kalau di tangga nada mayor biasanya do, rata-rata do. Nah, dimulai do atau mungkin juga diakhiri dengan do. Perbedaannya. Nah, ada lagi. Ya. Nah, kalau tangga nada mayor, pola intervalnya atau jaraknya satu, satu setengah, satu, satu. Nah, itu. Kalau perbedaannya juga di intervalnya. Gitu. Ada yang tahu kalau yang tangga nada minor? Apa? Ya? Kalau tangga nada minor pola intervalnya bagaimana? Coba ulang. Kalau yang mayor tadi bagaimana pola intervalnya? Satu, satu setengah, satu, satu setengah. Jadi itu satu, satu setengah, satu, satu, satu setengah, itu jaraknya interval. Kemudian yang minor pola intervalnya yaitu satu setengah, satu, satu setengah, satu. Itu perbedaannya. Oke, sudah jelas perbedaan antara tangga nada mayor dan minor. Tadi lagu-lagunya sudah tahu yang nada gembira, yang gembira yang mana? Lagu-lagu nasional, lagu wajib nasional, lagu-lagu anak. Kemudian lagu-lagu yang bertangga nada minor. Kalau lagu-lagu wajib nasional ada syukur, gugur bunga, apa lagi? Ya, mengeningkan cipta itu termasuk tangga nada minor. Kemudian kalau lagu anak-anak, banyak lagu anak yang sifatnya gembira, banyak. Kemudian ada juga lagu-lagu daerah. Nanti kalau yang peredaran darah, siapa ingat tadi manfaatnya apa? Ya, bagus. Kalau peredaran darah lancar, kita akan selalu sehat. Kita tidak akan terkena penyakit jantung ataupun stroke. Nah, itu adalah manfaatnya kalau peredaran darah lancar. Baru kita lebih sehat. Itu adalah manfaatnya. Sudah jelas? Oke. Masih ada yang mau tanya tentang peredaran darah tadi? Manfaatnya apa kalau peredaran darah itu lancar? Sudah tahu? Nah, oke. Kalau pantun, mari kita simpulkan bersama-sama. Coba ciri-ciri pantun atau bagian pantun. Kalau secara umum ya ada sampiran, ada isi, tapi lebih dalamnya baris. Ya, 4, terdiri dari 4 baris. Kemudian ciri yang kedua apa? Ya, bagus sajaknya adalah A, B, A, B. Maka kamu akan membacakan dengan bagus sekali. Dibaca indah seperti yang telah kamu buat tadi. Yang ketiga, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu adalah ciri-ciri pantun. Nah, ada lagi? Ya? Oke, sudah. Sudah jelas? Ada yang bertanya? Ya? Yang mana yang belum jelas? Boleh bertanya. Oh, yang tentang tangga nada mayor. Ibu, coba ulang lagi tangga nada mayor tadi. Ya? Coba ibu ulang karena ada yang bertanya. Tangga nada mayor tadi lagunya bersifat riang
itu tangga nada mayor. Kemudian ada pola intervalnya adalah satu setengah. Apa itu satu setengah? Apa itu satu? Nah, itu adalah jarak, itu interval dalam nada. Kemudian kalau yang minor ada yang bisa menjawab. Ada temanmu yang bertanya mayor. Kalau ditutupnya minor berarti mana? Ya bagus, temanmu sudah tahu, sudah mengerti. Pembelajaran kita sudah hari ini, Ibu kira sudah bagus nih. Sudah tahu semua. Jadi anak-anak, karena sudah tahu semua, sudah mengerti, menurut kamu tadi ada beberapa materi yang mungkin belum kuasai. Sudah bagus. Oke. Senang tidak kalau kamu belajar hari ini? Ya, karena bisa menyanyi bagus, karena bisa melihat pentingnya peredaran darah yang lancar, bagus. Ada juga tahu pantun, semakin senang, semakin lihat. Oke. Nah, sekarang saatnya kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan siapkan lembaran untuk kerja. Yang pertama, tuliskan 2 contoh lagu bertangga nada mayor. Itu yang pertama. Kedua, tuliskan 2 contoh lagu yang bertangga nada minor. Ketiga, tuliskan 2 manfaat peredaran darah yang lancar.